Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225791010. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Kritik terhadap Teori Ekonomi Klasik dan Neoklasik oleh Aliran Historis. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melangkah ke materi yang pertama, yaitu determinisme, teknologi, dan sejarah, di mana salah satu kritik utama di aliran historis terdapat teori ekonomi klasik dan neoklasik adalah penekanan yang terlalu besar pada faktor-faktor pasar dan pengambilan keputusan rasional, sementara pengabaian peran penting teknologi dan sejarah dalam pengembangan ekonomi. Karl Marx misalnya menekankan bahwa struktur ekonomi mendasar atau basis ekonomi menentukan struktur sosial dan politik superstruktur dalam analisisnya. Marx menyoroti bagaimana perkembangan teknologi dan produksi memainkan peran krusial dalam transformasi ekonomi yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh teori-teori klasik dan neoklasik yang lebih fokus pada kondisi pasar saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melangkah ke materi yang pertama, yaitu determinisme, teknologi, dan sejarah, di mana salah satu kritik utama di aliran historis terdapat teori ekonomi klasik dan neoklasik adalah penekanan yang terlalu besar pada faktor-faktor pasar dan pengambilan keputusan rasional, sementara pengabaian peran penting teknologi dan sejarah dalam pengembangan ekonomi. Karl Marx misalnya menekankan bahwa struktur ekonomi mendasar atau basis ekonomi menentukan struktur sosial dan politik superstruktur dalam analisisnya. Marx menyoroti bagaimana perkembangan teknologi dan produksi memainkan peran krusial dalam transformasi ekonomi yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh teori-teori klasik dan neoklasik yang lebih fokus pada kondisi pasar saat ini. Materi yang kedua yaitu peran kelas sosial, di mana aliran historis juga menyoroti pentingnya analisis kelas sosial dalam ekonomi. Kritik terhadap teori klasik dan neoklasik seringkali berpusat pada pengabaian terhadap konflik antar kelas dan eksploitasi ekonomi yang mungkin terjadi dalam hubungan kapitalisme. Marx dengan teorinya tentang alienasi dan eksploitasi pekerja menggambarkan bagaimana struktur kelas dalam masyarakat kapitalis dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuatan, yang seringkali diabaikan oleh pendekatan klasik dan neoklasik yang lebih berfokus pada model ideal dari pasar yang bebas. Itulah kritik dari aliran histori untuk peran kelas sosial. Materi yang ketiga yaitu perubahan institusional, di mana historis juga itu melakukan pengkritikan terhadap perubahan institusional, yaitu teori-teori historis menyoroti bahwa institusi ekonomi dan sosial berubah seiring waktu, dan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan publik, hukum, dan struktur sosial memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi. Ini berbeda dengan pendekatan klasik dan neoklasik yang cenderung lebih statis dalam penekanannya terhadap kondisi pasar yang ideal atau yang biasa disebut dengan seimbang. Aliran historis menyarankan bahwa perubahan institusional dapat mempengaruhi perilaku ekonomi secara signifikan, suatu aspek yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam teori-teori klasik dan neoklasik. Materi yang keempat yaitu nilai dan peran ekonomi politik, di mana aliran historis juga mengkritik nilai dan peran ekonomi politik, yaitu kritik lain yang diajukan oleh aliran historis adalah bahwa
teori-teori ekonomi klasik dan neoklasik dapat menfleksikan pandangan kelas dominan atau kepentingan tertentu dan mungkin tidak sepenuhnya objektif dalam analisisnya. Aliran historis juga menyoroti bahwa nilai-nilai politik dan kepentingan kekuasaan seringkali mempengaruhi pembentukan teori ekonomi dan bahwa analisis tersebut harus mempertimbangkan implikasi politik dari asumsi-asumsi yang mendasari teori ekonomi tersebut. Materi yang kelima itu sifat kapitalisme dan alienasi, di mana Karl Marx secara khusus mengkritik alienasi pekerja dalam kapitalisme yang menurutnya disebabkan oleh eksploitasi tenaga kerja dan komodifikasi manusia. Kritik ini menunjukkan bahwa teori-teori ekonomi klasik dan neoklasik seringkali tidak mengakomodasi dampak sosial dan psikologis dari struktur ekonomi yang dominan, yang merupakan fokus sentral dalam analisis histori terhadap kapitalisme. Itu sebabnya mengapa aliran historis mengkritik sifat kapitalisme dan alienasi. Materi yang kelima itu sifat kapitalisme dan alienasi, di mana Karl Marx secara khusus mengkritik alienasi pekerja dalam kapitalisme yang menurutnya disebabkan oleh eksploitasi tenaga kerja dan komodifikasi manusia. Kritik ini menunjukkan bahwa teori-teori ekonomi klasik dan neoklasik seringkali tidak mengakomodasi dampak sosial dan psikologis dari struktur ekonomi yang dominan, yang merupakan fokus sentral dalam analisis histori terhadap kapitalisme. Itu sebabnya mengapa aliran historis mengkritik sifat kapitalisme dan alienasi. Jadi kesimpulannya dari materi itu yaitu aliran histori dalam ekonomi memberikan kritik yang substansial terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik. Kritik ini membantu untuk melihat teori ekonomi dari berbagai perspektif, pertanyakan asumsi-asumsi dasarnya, dan menawarkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana ekonomi sebenarnya beroperasi dalam konteks sejarah dan sosial yang lebih luas. Meskipun teori-teori klasik dan neoklasik tetap relevan dalam analisis ekonomi modern, penting untuk mengintegrasikan kritik-kritik ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang dinamika ekonomi kontemporer. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari materi itu yaitu aliran histori dalam ekonomi memberikan kritik yang substansial terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik. Kritik ini membantu untuk melihat teori ekonomi dari berbagai perspektif, pertanyakan asumsi-asumsi dasarnya, dan menawarkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana ekonomi sebenarnya beroperasi dalam konteks sejarah dan sosial yang lebih luas. Meskipun teori-teori klasik dan neoklasik tetap relevan dalam analisis ekonomi modern, penting untuk mengintegrasikan kritik-kritik ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang dinamika ekonomi kontemporer. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.